warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengumpulkan kita semua, yang telah memberikan nikmat-nikmatnya, yang bahkan nikmat itu belum kita minta, akan tapi Allah sudah memberikannya kepada kita. Urusan kita dipermudah, terlebih lagi urusan yang agung ini yang akan kita saksikan, yang namanya ijab qabul. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya, keluarga beliau, dan serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita akan berikan sedikit nasihat terlebih lagi kepada iman yang sebentar lagi akan melaksanakan yang namanya ijab qabul, yang sebentar lagi akan menghalalkan apa yang Allah haramkan, yaitu istrinya. Dan kita tahu bahwasanya Allah SWT memudahkan yang namanya pernikahan. Karenanya Allah juga mengharamkan yang namanya perzinahan. Dan alhamdulillah, Iman Al-Farisi akan melakukan yang namanya syariat Allah SWT, memudahkan untuk melaksanakan yang namanya perintah Allah, di mana di zaman kita saat ini itu sudah terjadi yang namanya perzinahan di mana-mana. Bahkan kata Rasulullah SAW, di antara tanda hari kiamat zuhurul fahisyah, yaitu nampaknya perzinahan, nampaknya orang membawa wanita yang bukan mahramnya. Nampaknya tatkala kita bersilaturahmi, kita, mamang kita, atau malah tetangga kita bilang, mana pacar kamu? Waliyadzubillah. Padahal ini adalah suatu bentuk keharaman yang Allah haramkan. Oleh karenanya pernikahan itu mudah. Bahkan Allah SWT berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Maka nikahilah wanita yang kamu sukai. Makna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Namun engkau masih berzina, waliyadzubillah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika engkau takut tidak bisa berbuat adil, maka satu. Dan alhamdulillah, iman akan melaksanakan yang namanya ijab qabul, yang dimana tatkala orang tua teh ocha memberikan haknya kepada iman, maka iman harus tahu konsekuensinya. Yang kata Allah SWT itu adalah perjanjian yang sangat berat. Wa akhadnahum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian membuat janji yang sangat berat. Tatkala kita tahu orang tua Okta telah memberikan sepenuhnya, memberikan kebahagiaan kepada putrinya, yang kemudian putrinya akan dijemput oleh suaminya, yang kemudian Okta akan menjadi sepenuhnya milikmu, Aiman.
maka engkau akan bertanggung jawab atas hal itu. Di mana kita tahu sendiri pengorbanan seorang ayah, seorang ibu di waktu mau lahir, setiap 2 jam harus disusui, setiap 2 jam harus bangun. Terlebih lagi Teoca adalah anak pertama, putri pertama beliau. Maka kami sarankan, kami wasiatkan agar engkau membina keluarga di atas Al-Quran dan Sunnah. Mungkin banyak orang-orang berkata, tenang, saya sudah sediakan pangan, saya sudah sediakan harta, kekayaan. Namun terkadang lupa dengan satu yang penting. Apa itu? Yaitu menyelamatkannya dari neraka. Sebagaimana sesuai dengan nama al-iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman maka tutup kupingnya. Namun yang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Qu anfusakum wa ahlikum nara", jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri, dari api neraka. Dan kita tahu api neraka itu adalah sangat pedih, yang bahkan kata Rasulullah SAW, ada api neraka yang paling ringan itu seperti alas kaki yang dipakaikan kepada seseorang yang ternyata alas kaki tersebut bisa membuat berdiri otaknya. Itu yang paling ringan. Maka jangan lupa tugas utama seorang suami, yaitu menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Dan bukan cuma iman, namun kepada semua yang sudah berkeluarga. Tujuanmu bukan hanya untuk bersenang-senang, tujuanmu bukan hanya untuk memberikan istri apa saja, sepeda motor, mobil ini. Namun ajarkanlah tauhid, ajarkanlah sholat, ajarkanlah berbakti kepada orang tua, dan ajarkanlah bertaat kepada Allah SWT. Bahkan kata para ulama, ada seseorang, al-mar'atu la tukhasimu yaumal qiyamati zawjaha. Ada seorang istri yang nanti itu akan menggugat suaminya pada hari kiamat. Kemudian istri tersebut berkata, "Ya Rabbi, hada zawji", wahai Tuhanku, ini suamiku, maka yu'allimuni wala yu'adzibuni. Yang suami ini tidak pernah mengajariku ilmu, tidak pernah memerintahkanku sholat, tidak pernah memberikanku adab. Innama ya'tini bi husnis khuluq. Hanya saja dia cuma memberikan harta-harta dunia saja. Maka di sini wasiat kami agar kita meniti jalan ke surga bareng-bareng, bareng istri, bareng anak, bukan hanya ingin sendiri, terlebih lagi celaka semuanya. Walhamdulillah. Maka tatkala ada seseorang anak yang ingin celaka gara-gara makan tusukan sate, seperti itulah kita harus menjaga keluarga kita agar kita tidak mendapatkan siksa neraka. Kemudian yang kedua, nasihat bagi sang pengantin wanita. Sesuai dengan namanya, Octavia Ainul Jannah. Ainul Jannah yaitu telaga surga, yaitu wanita-wanita surga. Lalu bagaimana cara menjadi wanita solehah, wanita surga? Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik wanita solehah kepada suaminya, idza nadaraha sarrathu. Apabila kita memandang kepadanya, maka akan membahagiakan suami. Maka ini pesan kepada Teoca dan semua istri-istri, jangan sampai kita tampil di hadapan suami dalam keadaan lusuh. Adapun menerima tamu undangan, pergi ke pasar, kita mau berdandan berlama-lama. Ini sangat kekeliruan. Bahkan tatkala kita baru menjadi berdandan, suami bertanya, mau kemana kamu kok cantik sekali? Ini bahaya sekali.
Maka kita wasiatkan kepada para wanita agar berdandan di hadapan suami yang paling terbaik. Dan kata Rasulullah SAW yang kedua, apabila suamimu pergi, maka engkau menjaga kehormatanmu, menjaga harta-hartamu. Dan itulah tatkala kita menjalankan syariat Allah SWT, maka kita akan menjadi wanita salihah, wanita yang bertanggung jawab tatkala suami kita meninggalkan kita atau bekerja. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Allah taala alam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.